Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman. Di sini saya akan membahas matematika mengenai metode peramalan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu metode peramalan, kalian bisa search di Google, itu banyak sekali. Dan di sini menurut saya metode peramalan adalah ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data-data historis. Jadi yang dimaksud data-data historis itu adalah data-data yang lama, yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah data-data itu ada, kita memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Nah, di sini model matematis yang saya gunakan adalah metode linear trend naik. Jadi yang dimaksud metode linear trend naik ini nantinya adalah data-data dari tahun ke tahun atau dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, hari per hari itu mengalami kenaikan. Dapat dilihat pada tabel ini dan juga pada grafik ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba meramalkan penjualan suatu produk W. Nah, dapat dilihat dari tabel ya. Pada minggu ke 1 sampai ke 10 itu terdapat produk-produk W sebanyak ini yang terjual. Nah, di sini kita akan mencoba meramalkan berapa sih produk W yang akan terjual pada minggu setelah minggu ke 10 ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui rumus dari metode linear trend naik, yaitu rumusnya ini. Di aksen T sama dengan A plus BT, di mana di aksen T ini nanti adalah waktu peramalan yang akan datang, dan A adalah intercept dari DT ini, sedangkan nilai B itu adalah slope, yang artinya besar kenaikan terhadap nilai di aksen T, dan T ini adalah nilai tertentu yang menunjukkan periode waktu, di mana nantinya nilai T ini itu adalah minggu setelah minggu ke 10. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa rumus dari linear trend adalah seperti ini, di mana kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu untuk bisa menemukan nilai dari di aksen T ini. Nah, bagaimana cara mencari nilai A dan B? Dapat dilihat seperti ini ya teman-teman. Untuk nilai A dan B nya. Nah, untuk nilai A sendiri adalah sigma dari DT dikurangi B dikalikan dengan sigma T dibagi N, dimana N sendiri ini adalah jumlah data. Kemudian untuk nilai B, N dikalikan dengan sigma T dikali DT dikurangi sigma T dikalikan dengan sigma DT dibagi N dikali sigma T kuadrat dikurangi sigma T dikuadratkan. Nah, dari sini dapat diketahui untuk mencari nilai A, kita harus mengetahui nilai B terlebih dahulu. Nah, maka dari itu, langkah pertama adalah kita menentukan nilai dari B. Baik, pada nilai B ini, kita dapat lihat bahwa di sini terdapat nilai dari T dikalikan DT dan juga nilai T kuadrat. Sedangkan pada tabel yang saya buat, itu belum terdapat kolom T dikali DT dan juga kolom T kuadrat. Maka dari itu kita perlu membuat dua kolom tambahan baru untuk melengkapi tabel ini. Nah, di sini adalah tabel baru yang sudah saya buat, di mana saya sudah menambahkan kolom T kali DT dan juga kolom T kuadrat. Untuk kolom T kali DT ini merupakan kolom dari T sendiri dikalikan kolom DT. Untuk kolom T kuadrat adalah merupakan hasil kuadrat dari kolom T, yaitu 1 sampai 10. Nah, untuk nilai T DT ini dapat dilihat seperti berikut ya. Ada 1 kali 200 200, 2 dikali 231 462, 3 dikali 249 747, 4 dikali 254 1016, 5 dikali 273 1365, 6 dikali 282 1692,
7 dikali 296 2072, 8 dikali 310 2480, 9 dikali 327 2943, dan 10 kali 360 3600. Berhubung pada rumus A dan B ini terdapat sigma dt, sigma t, sigma t dt, sigma t kuadrat, maka dalam setiap kolom t dt, t dt, dan t kuadrat ini kita jumlahkan ke bawah. Untuk kolom t kita jumlahkan ke bawah, didapat nilai sebesar 55. Untuk sigma dt kita jumlahkan ke bawah, didapatkan nilai 2782. Untuk kolom t dikali dt, sigmanya ketemu 16577, dan untuk kolom t kuadrat sigmanya ketemu 385. Setelah semua nilai sigma sudah diketahui, selanjutnya adalah kita mencari nilai B. Karena untuk mencari nilai A, kita harus mengetahui nilai B terlebih dahulu. Untuk itu kita masukkan nilai ke dalam rumus B. N adalah banyaknya data dari T1 sampai T10. Kemudian dikalikan dengan sigma T dt, yaitu 10 dikali 16577, dikurangi dengan sigma T dikali sigma dt. Sigma T nya 55, sigma dt nya 2782. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data dikali sigma T kuadrat, 10 dikali 385, dikurangi dengan sigma T kita kuadratkan, yaitu 55 kuadrat. Nah, dari hasil di atas kita dapat menemukan seperti ini. 165.770 dikurangi dengan 153.010 dibagi dengan 3.850 dikurangi 3.025, didapatkan hasil 12.760 dibagi 825, dan hasil akhir dari B adalah 15,47. Setelah didapatkan nilai B, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus A. Rumus A sendiri yaitu sigma dari dt dikurangi dengan B dikalikan sigma T dibagi banyaknya data. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa sigma dt yaitu sebesar 2782 dikurangi dengan nilai B kita masukkan 15,47 dikalikan dengan sigma T yaitu 55 dibagi dengan banyaknya data 10, didapatkan nilai seperti ini. 2782 dikurangi 850,85 dibagi dengan 10, hasilnya 1931,15 dibagi 10, dan hasil akhir nilai A adalah 193,115. Setelah nilai A dan B ini diketahui, kita dapat memasukkan ke rumus awal, yaitu dimana rumus awal untuk metode linear adalah dt aksen sama dengan A ditambah bt. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui peramalan untuk T di atas 10, yaitu untuk T11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba meramalkan penjualan pada minggu ke-11, yaitu kita masukkan T nya 11 ke dalam rumus D aksen T sama dengan A plus BT. Kita masukkan nilai A 193,115 ditambah dengan B dikali T, yaitu 15,47 dikalikan T nya 11, yaitu hasilnya 193,115 ditambah 170,17, didapatkan hasil akhir 363,25. Berhubung di sini ada nilai koma, maka kita harus bulatkan ke atas menjadi 364. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa penjualan pada minggu ke-11 yaitu sebesar 364.000.
buah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba meramalkan untuk minggu ke-12, yaitu T-nya kita ganti 12. Rumusnya sama, kita tinggal masukkan nilai T sebesar 12. Didapatkan hasil akhir seperti ini, 378,755. Kita bulatkan ke atas menjadi 379. Nah, setelah itu kita masukkan ke tabel untuk minggu ke-12 T12. Didapatkan hasil penjualan meningkat sebesar 379 buah. Nah, untuk T ini kita bebas untuk memasukkan berapapun yang kita inginkan untuk meramalkan hari-hari berikutnya atau minggu-minggu berikutnya. Nah, pada tugas kali ini saya akan mencoba membuktikan untuk T-nya sampai dengan minggu ke-15. Pada saat minggu ke-13 yaitu T13, kita didapatkan hasil penjualan barang W sebanyak 395 buah. Untuk minggu ke-14 didapatkan jumlah penjualannya sebanyak 410 buah. Dan untuk minggu ke-15 didapatkan hasil penjualan sebanyak 426 buah. Setelah itu kita dapat memasukkannya ke dalam tabel seperti ini. Nah, dengan menggunakan metode linear trend naik ini dapat kita lihat bahwa peramalan untuk minggu-minggu selanjutnya setelah minggu akhir penjualan yaitu minggu ke-10 terjual sebanyak 360 unit. Dengan metode linear trend naik, kita dapat membuktikan bahwa minggu selanjutnya yaitu minggu 11, 12, 13, 14, dan 15 hasil penjualannya mengalami penaikan. Nah, ini adalah tabel akhir hasil pengerjaan sebelumnya, di mana didapatkan hasil penjualan produk W yang diramalkan pada minggu ke-11 sampai minggu ke-15 mengalami peningkatan penjualan sebesar 364 buah pada minggu ke-11, 379 buah pada minggu ke-12, 395 buah pada minggu ke-13, 410 buah pada minggu ke-14, dan 426 buah pada minggu ke-15. Dari data yang terdapat pada tabel ini, kita pindahkan ke dalam grafik. Dan dari grafik dapat dilihat pada minggu ke-11 sampai ke-15 yang diramalkan mengalami peningkatan. Jadi grafik total di sini adalah grafik yang menunjukkan metode linear trend naik. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai metode linear trend naik. Apabila ada penjelasan yang sulit dimengerti ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LK Ora Aristo.